Salah satu tantangan terbesar dan faktor kunci membangun good government dan good governance seperti diamanatkan dalam Nawacita, mutlak memerlukan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mendapat amanat, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia sektor transportasi. Upaya BPSDM Perhubungan membentuk SDM transportasi yang unggul dilakukan dengan menjaring potensi terbaik generasi muda melalui proses pendaftaran online dan seleksi penerimaan calon taruna yang ketat dan bersih dari KKN. Masa dasar pembentukan karakter taruna transportasi atau Madatukar adalah awal dari proses diklat taruna baru di lingkungan BPSDM Perhubungan sebelum dididik secara reguler di kampus masing-masing. Madatukar merupakan revolusi mental untuk membentuk karakter dasar taruna transportasi sebagai pondasi menjadi insan transportasi yang disiplin, prima, profesional, dan beretika, serta memantapkan kecintaan pada tanah air dan bela negara. Pada tahun 2015 lalu, BPSDM Perhubungan bekerja sama dengan Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan Madatukar. Madatukar diikuti oleh 2.723 taruna-taruni transportasi baru selama 1 bulan. Kegiatan ini kemudian dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai program diklat pembentukan karakter terlama dengan peserta terbanyak. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra, bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Visi Indonesia menjadi poros maritim dunia dan program prioritas tol laut Presiden Jokowi merupakan penegasan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa maritim, bangsa yang mampu menjadikan laut, teluk, dan samudra sebagai masa depan Indonesia. Dengan adanya visi poros maritim dunia dan program tol laut ini, membuat peranan transportasi laut dan SDM pelayaran semakin strategis dan vital. BPSDM Perhubungan telah bekerja mendukung sukses visi poros maritim dunia dan program tol laut dengan terus mendidik pelaut profesional dan memiliki semangat nasionalisme. Pelaksanaan diklat pelayaran ini sepenuhnya berpedoman pada syarat STCW dan Standar International Maritime Organization atau IMO. Lembaga diklat pelayaran di lingkungan BPSDM Perhubungan adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Pelayaran Surabaya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong, Balai Pendidikan dan Latihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Padang Pariaman, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta, BP2IP Minahasa Selatan. Sebagai bagian dari rencana strategis pemerataan diklat pelayaran di Indonesia, BPSDM Perhubungan akan membangun diklat pelayaran di Nusa Tenggara Timur dan Ambon. Lulusan diklat pelayaran ini akan menjadi pelaut Nusantara handal yang mampu memastikan nafas negara bahari ini tidak akan pernah terhenti.
Indonesia membutuhkan SDM transportasi darat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk berperan dalam agenda Roadmap to Zero Accident dan dekade aksi keselamatan jalan raya yang dicanangkan PBB. BPSDM Perhubungan bertugas menyiapkan SDM perhubungan darat dan kereta api yang handal. Unit Pelaksana Teknis Diklat Transportasi Darat dan Kereta Api memiliki fasilitas belajar dan praktek lengkap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. UPT di Matra Darat adalah Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang, Balai Diklat Transportasi Darat Bali, Akademi Kereta Api Madiun, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Dalam mencetak SDM transportasi udara, setiap UPT Matra Udara memiliki sarana diklat lengkap yang mengacu pada standar penerbangan sipil internasional, ICAO. Unit pelaksana teknis tersebut adalah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Pelantikan perwira transportasi merupakan gerbang tantangan kehidupan yang baru. Mereka diharapkan mampu bekerja sama antar moda dengan mengutamakan budaya keselamatan dan memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dimanapun mereka bertugas. Kerja keras dan perjuangan saudara-saudara selalu menempuh pendidikan dan pelatihan yang telah dapat saudara-saudara bikin hasilnya, yaitu hari ini saudara dilantik sebagai perwira transportasi. Saya berpesan kepada seluruh perwira yang dilantik untuk tidak berpuas diri terhadap keberhasilan yang dicapai saat ini, melainkan agar terus mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang transportasi, serta memupuk sikap profesional. Saya berharap agar para perwira dapat terus menjalin komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan sesama alumni untuk memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan dimanapun saudara berada. Insan Transportasi, mari kita bangun bangsa ini.